Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan laporan hasil praktikum botani umum di video ini yang berjudul Morfologi dan Anatomi Bunga. Nama saya Pandi Sastra, NIM 2502042, dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Masuk kita di pendahuluan. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan berbunga Angiospermae yang memiliki peran penting dalam proses penyerbukan dan pembentukan biji. Struktur dan sifat bunga sangat beragam, mencakup warna, bentuk, ukuran, aroma, serta waktu mekar yang bervariasi pada setiap spesies. Keanekaragaman ini tidak hanya mencerminkan adaptasi evolusioner terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem melalui interaksi dengan penyerbuk seperti serangga, bunga, dan angin. Namun perubahan global seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, serta penurunan populasi penyerbuk akibat aktivitas manusia telah memberikan tekanan seleksi baru terhadap bunga. Perubahan ini dapat memengaruhi ekspresi genetik dan morfologi bunga, termasuk warna, ukuran, dan waktu pembungaan, sehingga berpotensi mengubah dinamika reproduksi tumbuhan. Yang dikutip dari Briggs dan Anderson 2024. Tujuan 1. Mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. 2. Mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis dan organ reproduksi, yaitu benang sari, putik, dan ovarium. 3. Membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan. Alat yang terdapat adalah mikroskop cahaya, kaca objek, dan kaca penutup, cutter, loop, pinset, dan jarum preparat, botol semprot, pipet tetes, tisu, pensil, dan buku gambar. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu bunga sawit jantan dan betina, bunga pisang, bunga trompet, bunga kembang sepatu, safranin, fasgreen, dan aquades. Langkah kerja. A. Pengamatan morfologi pada bunga. 1. Ambil contoh bunga monokotil dan dikotil. 2. Amati bagian morfologi, kelopak atau sepal, mahkota, petal, benang sari, stamen, putik, karpel, tangkai bunga, dan dasar bunga. 3. Identifikasi ciri monokotil, perhiasan bunga kelipatan 3, dan dikotil 4 atau 5. 4. Catat warna, bentuk, dan simetris bunga. 5. Gambar dan beri keterangan hasil pengamatan morfologi. B. Pengamatan anatomi bunga. 1. Pilih organ bunga, benang sari, putik, ovarium. 2. Buat irisan tipis melintang atau lonjong dengan silet. 3. Letakkan irisan di kaca objek, tetesi dengan aquades. 4. Tambahkan safranin, tunggu 2 menit, bilas, kemudian tetesi fasgreen. 5. Tutup dengan kaca penutup dan amati di bawah mikroskop. 6. Identifikasi bagian anatomi sesuai organ, benang sari, stamen, jaringan penghubung, kantong serbuk sari, putik, stigma, steli, ovarium, ruang ovarium dan ovula, dasar bunga atau ovarium, jaringan parenkim, vaskular, xilem, dan floem. 7. Catat dan gambar hasil pengamatan anatomi bunga monokotil dan dikotil. Berikut ini adalah langkah-langkah kerja praktikum.
Hasil dan pembahasan. A. Morfologi bunga kelapa sawit. Bunga jantan berukuran kecil dengan warna putih kekuningan dan tersusun sangat rapat pada spikelet yang panjang dan ramping. Setiap bunga jantan memiliki periat sederhana serta 6 benang sari yang menghasilkan serbuk sari dan dalam jumlah sangat besar. Pada fase atesis, bunga jantan mengeluarkan aroma khas yang menarik kumbang penyerbuk Eladobius camerunicus. Berbeda dengan bunga jantan, bunga betina berukuran lebih besar dengan warna hijau kekuningan dan tersusun lebih jarang pada spikelet yang bentuknya lebih pendek dan tebal. Struktur yang paling mencolok pada bunga betina ialah ovarium besar yang berkembang menjadi buah setelah penyerbukan berhasil, serta stigma bercabang 3 yang berfungsi menangkap serbuk sari, yang dikutip dari Yakub et al. 2023. Bunga pisang atau genus Musa terbentuk dalam bentuk tandan panjang yang dibungkus oleh sejumlah besar brakta berwarna ungu kemerahan. Bagian bawah tandan terdiri dari bunga betina yang berukuran lebih besar dengan ovarium yang jelas, sedangkan bagian atas terdiri dari bunga jantan yang lebih kecil dan menghasilkan polen. Pada bunga jantan terdapat periat sederhana dan benang sari yang menonjol, sedangkan pada bunga betina stigma dan ovarium lebih berkembang, menurut Welsiliana et al. 2020. Bunga trompet. Bunga berbentuk trompet pada spesies seperti beberapa jenis lilium memiliki korola yang memanjang dan mengerucut ke bagian dalam sehingga menyerupai tabung trompet, di mana tepal membentuk sebuah tabung yang cukup panjang dan terbuka lebar di ujungnya. Struktur ini disertai ovarium yang superior dan susunan benang sari serta stigma yang relatif dalam, menunjukkan adaptasi terhadap penyerbuk seperti ngengat dengan proboscis panjang. Bentuk tabung panjang dan lebar di bagian ujung memfasilitasi masuknya penyerbuk tertentu, sementara durasi atesis dan ukuran bunga sangat besar dibandingkan bunga biasa, menunjukkan evolusi morfologi khusus untuk penyerbuk yang difasilitasi oleh serangga malam, yang dikutip dari Liu et al. 2019. Bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu muncul tunggal di ketiak daun, berbentuk trompet dengan 5 mahkota yang besar dan berwarna mencolok, serta benang sari yang saling menyatu membentuk tabung panjang di tengah yang mengelilingi putik bagian atas. Struktur bunga ini memungkinkan tampilan yang mencolok dan memudahkan penyerbukan oleh serangga atau burung, yang dikutip dari Palupi et al. 2023. B. Anatomi bunga kelapa sawit. Pada bunga betina tumbuhan kelapa sawit terdapat infloresensi yang terdiri dari triad bunga satu, bunga pistillata fungsional yang dikelilingi 2 bunga staminata yang biasanya abortif, menunjukkan struktur yang mengarah ke seksualitas terpisah antar infloresensi. Organ bunga pistillata memiliki ovarium trilokuler dan stigma yang siap menerima serbuk sari dalam rentan waktu lebih pendek dibanding bunga jantan. Sementara itu, bunga jantan tersusun dalam infloresensi yang luas dan padat dengan spikelet panjang yang mengandung ribuan bunga staminata, masing-masing dengan antera yang memproduksi polen dalam jumlah sangat banyak, yang dikutip dari Zahidah et al. 2023. Bunga pisang. Dalam infloresensi pisang ditemukan brakta yang bersifat ampis,
stomatik dengan stomata tetracystic epidermis satu lapis pada sisi dalam brakta dalam papilose pada sisi luar. Tepal luar memiliki epidermis multi lapis dan berkas pembuluh yang tersusun di dekat sisi abaksial, sedangkan tepal bebas hanya memiliki epidermis satu lapis. Benang sari antera bersifat tetrasporangiat dengan lokulus dipisahkan oleh septum. Ovarium inferior terdiri atas 3 ruang trilokuler dengan epidermis luar satu lapis dan epidermis dalam yang terspesialisasi. Bunga trompet. Bunga berbentuk trompet pada spesies Lilium menunjukkan bahwa korola tabung panjang berbentuk melalui pertumbuhan interkalar di bagian tengah tabung floral tanpa menambah jumlah whorls bunga, dan memiliki osmofor di ujung tabung korola yang mengeluarkan aroma spesifik untuk penyerbuk seperti ngengat malam. Struktur vaskular menunjukkan pembelahan sekunder ovarium menjadi 2 ruang dilokuler akibat pertumbuhan dalam dan penggabungan dari placentae parietal, serta tabung korola yang panjang memfasilitasi adaptasi terhadap penyerbukan dengan proboscis panjang menurut Liu et al. 2019. Bunga kembang sepatu. Anatomi bunga kembang sepatu memperlihatkan struktur ovarium superior yang tersusun atas 5 lokula, di mana setiap lokula mengandung banyak ovula yang tersusun dalam 2 baris sejajar. Dinding ovarium tersusun oleh jaringan parenkim dengan pembuluh vaskuler yang jelas menuju setiap ruang ovula. Stilus memanjang dari pusat ovarium kemudian bercabang menjadi 5 stigma di bagian ujungnya, mencerminkan jumlah lokula ovarium menurut Rostiana et al. 2021. Rangkuman. Morfologi bunga umumnya terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik yang tersusun dalam satu sistem reproduksi. Bentuk dan ukurannya sangat bervariasi antar spesies, mulai dari bunga tunggal, majemuk, hingga struktur khusus seperti tabung trompet atau bunga berwarna mencolok untuk menarik penyerbuk. Sementara itu, anatomi bunga menunjukkan susunan jaringan di dalamnya, seperti epidermis pelindung, jaringan parenkim, berkas pembuluh pada dasar bunga, serta struktur reproduktif internal seperti ovarium, ovula, antera, dan ruang serbuk sari. Ovarium bisa berlokula 1 atau lebih dengan ovula tersusun seperti pola taksonomi tumbuhan. Pada banyak bunga, hubungan antara morfologi luar dan anatomi dalam sangat erat. Perubahan bentuk mahkota, modifikasi jumlah tepal atau tipe infloresensi sering disertai penyesuaian anatomi seperti pertumbuhan ovarium, pembentukan tabung floral, atau perkembangan jaringan penyokong. Secara keseluruhan, morfologi memberikan ciri tampak luar, sementara anatomi menjelaskan struktur internal yang mendukung fungsi reproduksi bunga. Kesimpulan, secara keseluruhan morfologi dan anatomi bunga menunjukkan bahwa setiap bagian bunga, baik kelopak, mahkota, benang sari maupun putik, memiliki struktur dan fungsi yang saling mendukung dalam proses reproduksi. Keragaman bentuk luar bunga membantu menarik penyerbuk, sementara struktur dalam seperti epidermis, jaringan dasar, dan berkas pengangkut memastikan proses penyerbukan dan pembentukan biji berjalan optimal. Dengan demikian, morfologi dan anatomi bunga bersama-sama mencerminkan adaptasi tumbuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya.
Dengan adanya daftar pustaka, maka berakhirlah laporan hasil praktik